Seorang anak kecil diambil paksa dari pelukan ibunya oleh seorang debt collector. Wanita itu memiliki hutang yang menunggak 2 bulan. Karena kesabarannya habis, debt collector membawa anaknya sebagai jaminan agar sang ibu mau membayar hutangnya yang hanya sebesar 750.000 won. Namun keadaan tidak mudah. Sang ibu berusaha meminjam uang ke berbagai tempat, tapi semuanya menolak. Statusnya sebagai imigran gelap asal Tiongkok membuat orang enggan mempercayainya. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia menemukan seseorang yang mau membantunya. Ia pun menghubungi debt collector dan berjanji akan melunasi hutangnya besok. Sayangnya, malam itu ia ditangkap polisi karena kasus imigrasi ilegal. Sementara itu, sang debt collector membawa anak kecil itu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ia berencana menjemput sang ibu, namun setelah lama menunggu, tidak ada kabar. Ia meminta anak itu menunjukkan arah ke rumahnya, tapi di tengah perjalanan anak itu kabur. Debt collector berusaha mencarinya ke segala arah namun gagal. Ia hanya bisa pasrah, berharap anak itu kembali sendiri. Keesokan harinya ia mendapat kabar bahwa sang ibu akan dideportasi ke Tiongkok. Ia datang ke kantor imigrasi dan wanita itu berpesan agar anaknya dijaga, sementara waktu sampai pamannya datang menjemput. Dengan berat hati, debt collector menyetujuinya. Malam itu, anak kecil itu masih berjalan sendirian di jalanan gelap, berusaha mencari ibunya. Saat seorang gelandangan mencoba mengganggunya, debt collector muncul dan menolongnya. Anak itu menangis, memohon agar dipertemukan dengan ibunya. Saat debt collector menjelaskan kenyataannya, anak itu menolak percaya. Dengan lembut ia menenangkan anak itu, mengatakan bahwa ibunya akan menjemputnya suatu hari nanti, dan ia akan tinggal bersama keluarga kaya untuk sementara waktu. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Anak itu mulai terbuka dan berusaha menjadi anak baik. Mereka menghabiskan waktu bersama, makan di luar, membeli pakaian, bahkan menonton konser idol favorit sang anak meski tanpa tiket. Debt collector juga membelikan merchandise dan CD yang diinginkan anak itu. Malam terakhir sebelum anak itu dijemput, mereka makan bersama dengan suasana haru. Anak itu senang, tapi juga sedih karena harus berpisah. Keesokan harinya, debt collector mengantarnya ke terminal dan memberikan CD player kecil agar anak itu bisa memutar lagu yang mereka beli bersama. Saat pamannya datang, anak itu tampak ragu karena tak mengenali wajahnya. Namun debt collector meyakinkan bahwa semua baik-baik saja dan mereka akan tetap berhubungan. Beberapa hari kemudian, pesan-pesan debt collector tidak pernah dibalas. Ia mulai gelisah dan mencoba mencari tahu keberadaan anak itu. Setelah melacak alamat sang paman, ia mendapati kenyataan pahit. Pria itu bukanlah kerabat sang anak, melainkan penipu yang pernah memperdaya ibunya. Debt collector pun sadar, anak kecil itu telah dijual olehnya.